sobatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Ivy. Selamat datang di channel Tanya Jalan. Hai sobat Tanya Jalan semuanya, di video kali ini saya akan membahas atau mengenalkan bumbu dapur basah. Kalau di video saya yang sebelumnya, saya sudah mengenalkan bumbu dapur kering. Sekarang saya akan mengenalkan bumbu dapur basah yang tentunya berguna pada saat kalian memasak makanan sehari-hari. Nah, seperti apa jenis-jenis bumbu dapur basah? Yuk kita ikuti bersama. Ceng ceng ceng. Ini dia bumbu dapur basah yang akan saya perkenalkan. Ini tentunya bumbu dapur yang saya miliki di dapur ya teman-teman. Jadi ini seadanya yang saya miliki. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa saja nama dan kegunaannya ya. Nah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan ini dia daun pandan. Nah, ini daun pandan. Ini itu aromanya wangi ya teman-teman. Biasanya itu digunakan kalau saya pribadi, setiap saya masak nasi saya kasih daun pandan sedikit. Jadi selain aromanya wangi, kalau saya baca di artikel itu daun pandan kalau dicampur di nasi pada saat kita menanak nasi itu bisa mengurangi kadar glukosa. Jadi saya biasa menggunakan daun pandan ini. Selain itu bisa kita gunakan untuk campuran santan bubur atau membuat bubur. Kita bisa menggunakan ini untuk pewarna makanan alami, khususnya warna hijau. Ini biasanya di blender, habis itu disaring. Nah, ini daun pandan ini sangat berguna ya, dan sangat bermanfaat ya teman-teman untuk aromatik. Nah, seperti ini. Nah, ini ada daun salam. Nah, ini daun salam. Nah, daun salam ini biasanya kalau kita nggak jeli, kita dapat. Kalau kita beli bumbu dapur di pasar, apalagi di kota-kota besar ya, mohon maaf sebelumnya, saya pernah soalnya dikasih daun jambu. Nah, ini hampir mirip sama daun jambu ya, kalau dari bentuk sama tekstur dan warnanya. Cuman aromanya itu dia beda dari daun jambu. Ini tuh aromanya khas, agak wangi, tapi beda lah kalau kalian hirup sendiri antara daun jambu dan daun salam. Nah, ini. Nah, daun salam meskipun sudah kering masih tetap kita bisa gunakan ya teman-teman. Ini biasanya itu saya gunakan untuk buat lodeh, terus sambal goreng, terus asam-asam. Kayaknya sering menggunakan daun salam kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada daun kunyit. Nah, ini itu saya ambil sampel daun kunyit yang kecil. Nah, awalnya saya juga nggak tahu daun kunyit itu kegunaannya untuk apa sih. Nah, daun kunyit itu ternyata itu punya kegunaan atau bermanfaat untuk aromatik masakan. Seperti biasanya masakan Padang itu menggunakan campuran sedikit daun kunyit. Seperti telur dadar itu dikasih telur dadar Padang ya, itu dikasih daun kunyit tapi sedikit, dia lebih aromatik. Sama untuk membuat rendang, gulai itu biasanya dikasih daun kunyit ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada serai. Nah, serai ini dia aromanya agak strong tapi wangi. Biasanya ini digunakan untuk opor, terus gulai juga. Kalau saya selain untuk masakan, biasanya itu kalau kita mandi air hangat, kita campur serai,
itu kayak berkhasiat untuk menghilangkan rasa capek ya teman-teman. Selain untuk masakan, serai ini juga biasanya digunakan untuk minuman. Nah, ini kalau bentuk pohon serainya itu seperti, kalau kalian tahu rumput gajah atau rumput ilalang itu hampir sama, cuman aroma dari aroma serai ini lebih wangi, lebih strong, lebih seger ya teman-teman. Biasanya yang digunakan itu pangkalnya, jadi ujungnya dibuang, ini dikeprek dulu. Kemudian ini ada daun jeruk. Nah, ini itu daun jeruk apa ya, daun jeruk purut ya, bukan daun jeruk nipis ya. Kalau daun jeruk nipis itu nggak bisa kita gunakan untuk wewangian pada makanan. Nah, kalau ini digunakan itu wanginya lebih strong, apalagi untuk soto. Nah, soto itu pemakaian daun jeruknya itu agak banyak, jadi rasanya agak seger-seger gimana gitu. Nah, biasanya bentuk daun jeruknya itu gini, gabungan. Jadi tumpuk dua gini. Kalau kalian ambil langsung dari pohonnya ya teman-teman. Nah, jadi tumpuk dua gini. Itu ini itu daun jeruk sambal, yang jeruknya kecil-kecil untuk sambal itu loh teman-teman. Nah, ini oke, biasanya juga ini digunakan untuk buat sambal matah, digunting, itu digunakan kayak ikut ditumis gitu teman-teman. Selain itu kalau kita buat keripik udang, rempeyek kacang, itu pakainya daun jeruk digunting-gunting, dia jadi aromatik, menambah cita rasa ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah dari marga daun-daunan, sekarang kita ke marga rempah-rempahan ya teman-teman. Nah, pertama saya akan memperkenalkan jahe. Nah, jahe ini bentuknya beda dari rempah lainnya seperti kunyit, lengkuas dan lain-lain. Dia agak besar, terus dari bentuk dalamnya, dagingnya sama aromanya itu beda. Nah, kalau jahe ini aromanya agak pedas, terus strong, seger. Nah, biasanya itu digunakan juga untuk bikin soto atau masakan lainnya, tapi penggunaannya sedikit, biasanya cuman setengah ruas lah untuk aromatik aja. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk minuman. Biasanya kan kita menggunakan jahe untuk penghangat tubuh ya teman-teman, jadi jahe ini juga sangat berguna sekali. Nah, ini jahe, ada juga jahe merah, dia lebih pedas, terus aromanya lebih lebih strong juga daripada jahe yang biasa ini. Cuman saya kebetulan di dapur saya nggak ada jahe merah. Nah, cuman jahe merah perbedaannya itu warnanya agak gelap ya. Terus kemudian ada lengkuas. Nah, biasanya itu ada lengkuas yang besar. Ini saya biasa suka beli lengkuas yang kecil, yang masih muda. Kenapa? Karena pada saat dipotong ataupun digeprek itu mudah. Nah, ini itu bentuknya beda sekali ya teman-teman, kayak ini itu kayak dia lebih berserat ya. Kalau kalian belah terus kalian geprek, nah biasanya itu kalau biasa bikin empal daging ini ranjau ya teman-teman. Jadi kayak biasanya orang mengira kalau sudah dimasak jadi empal daging ini kayak daging kalau digeprek gitu ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati. Ini rasanya itu aromanya sedap, dia menambah cita rasa. Biasanya digunakan juga untuk makanan bersantan, tumis-tumis, terus ayam goreng, lengkuas, biasanya diparut. Nah, ini oke. Terus kemudian ada kunyit. Nah, ini kunyit. Nah, ini kunyit.
Nah, kunyit itu ini sangat mudah dibedakan ya dari yang lainnya ya teman-teman. Ini kalau dibelah warnanya kuning. Ini kunyit. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat opor ayam, terus soto, terus ungkep ayam ataupun bumbu gorengan itu menggunakan kunyit. Kalau kita menggoreng ikan, kita menggunakan kunyit. Nah, kegunaan kunyit itu pada saat kita akan menggoreng ikan itu biasanya menghilangkan bau amis pada ikan ya. Terus warna pada saat kita goreng, setelah kita goreng itu warnanya lebih menarik ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada temu kunci. Nah, temu kunci ini biasanya digunakan untuk membuat sayur bening. Nah, dia itu bentuknya kayak ini, kayak akar ya. Nah, ini itu kalau bikin sayur bening, saya untuk keluarga dikonsumsi pribadi, saya cukup menggunakan satu pangkal dikit aja, itu udah aromanya udah enak ya teman-teman. Nah, terus ini ada kencur. Nah, kencur ini biasa digunakan untuk kalau kita masak mangut, kepala manyung, mangut, pokoknya sejenis mangut-mangut, terus kemudian bikin urap itu ada campurannya kencur, tapi biasanya dikit aja kalau untuk urap karena aromanya ini sangat strong. Nah, saya itu dulu waktu belajar memasak pernah bikin sayur bening tapi salah masukin kencur dan kunci. Nah, kalau kalian lihat bagian pangkalnya ya teman-teman, ini sekilas itu hampir sama. Nah, dulu itu saya pernah salah, terus rasa masakannya itu sayur beningnya hancur, jadi kayak jamu kencur ya. Nah, oh iya, selain untuk masakan, kencur ini juga untuk jamu juga ya teman-teman, jamu beras kencur. Nah, jadi kalau dari segi bentuk hampir sama, dengan kunci hampir sama ya. Tapi kalau dari warna dalamnya itu juga hampir sama ya teman-teman, sama-sama putih agak kuningan, cuman dia aromanya yang beda. Kalau kunci ini lebih apa ya, lebih wangi tapi dia agak kuat keminnya dikit lah ya. Cuman kalau kencur ini wangi, strong, cuman agak nyegrak gitulah teman-teman. Jadi kalau kalian bedakan nanti kalau pas kalian beli di tukang sayur atau di pasar, kalian tanya ini kencur apa kunci, nanti kalian belah, kalian bedakan sendiri, nanti akan tahu dari aromanya ya teman-teman. Nah, setelah dari rempah-rempah, saya lanjut ke bawang-bawangan. Nah, di sini pertama saya akan memperkenalkan bawang bombay. Tentunya kalau kalian sudah ahli memasak, kalian pasti tahu lah ya. Cuman kalau ini saya sharing bagi yang kalian mau belajar memasak atau kalian belum pernah mengenal bumbu-bumbu dapur ya teman-teman. Nah, ini ada bawang bombay. Nah, bawang bombay ini itu besar, dia aromanya harum, biasa digunakan juga untuk isian burger, kebab, terus untuk gorengan kan sekarang bisa ya bawang bombay digoreng, dikasih tepung kayak gitu, habis itu digoreng, dikonsumsi, itu enak ya teman-teman. Kemudian untuk aroma, penambah aroma pada makanan seperti telur dadar, terus tumis-tumis sayur, capcay, itu saya biasa pakai bawang bombay karena lebih enak, terus aromanya lebih wangi. Terus kemudian ada bawang putih. Nah, bawang putih ini itu jenis bawang putih Thailand. Nah, ini itu
Ada juga bawang putih. Kalau di Jawa itu ini bawang putih cutting ya teman-teman, maaf, ini bawang putih cutting. Bedanya sama bawang putih Thailand, kalau menurut saya bawang putih cutting ini lebih aromatik, jadi saya lebih suka menggunakan bawang putih cutting daripada bawang putih Thailand. Terus dari segi mengupasnya bawang Thailand ini lebih susah ya, jadi dia agak nempel-nempel, terus agak susah cara ngupasnya. Tapi kalau ini mudah, terus lebih aromatik, jadi saya lebih sering makainya ini. Cuman kalau di daerah luar Jawa itu nggak ada bawang putih cutting. Nah kebetulan itu saya domisili di luar Jawa. Nah ini itu saya minta dipaketin orang tua dari Jawa teman-teman, jadi saya lebih suka yang ini. Nah terus kemudian ada bawang merah, ini juga bawang merah Jawa namanya. Kalau di Jawa sih kayaknya bawang merah cuman ini. Kalau di luar Jawa tentunya di Sumatera itu, daerah Sumatera, bawang merahnya itu dia besar-besar, terus satu biji, nggak gandet kayak gini ya teman-teman, nggak nempel kayak gini. Satu biji itu ada dua, ada anaknya dan lain-lain. Tapi kalau ini bawang Jawa kayak gini. Tapi kalau bawang di daerah Sumatera itu, kalau saya biasa nanya di pasar itu bawang Birma atau bawang Medan, itu dia agak bulat, agak besar, warnanya merah, hampir seperti bawang bombay, tapi ukurannya lebih besar bawang bombay, warnanya merah. Kalau saya ngerasa sih, kalau saya asli Jawa, saya lebih suka bawang Jawa ya, karena dari segi aroma saya lebih suka ini. Cuman kalau mungkin mohon maaf kalau mungkin dari daerah luar Jawa, karena dari kecil mengkonsumsinya dengan bawang yang non bawang Jawa atau bawang Brebes, itu mungkin lebih suka bawang yang bawang yang dari daerah asal kalian, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai bumbu dapur basah ya teman-teman. Ini kita sekedar sharing, saya juga menyampaikan informasi tentang bumbu dapur basah yang saya ketahui, saya kenal. Mungkin bagi kalian yang sudah ahli memasak atau chef, masih banyak lagi lainnya bumbu dapur basah yang belum saya ketahui. Saya ini sekedar sharing untuk bagi kalian yang mau belajar memasak. Jadi kalian nanti tidak salah dalam membeli dan menggunakannya ya teman-teman. Tadi saya juga sempat cerita, saya salah membedakan antara kunci dan kencur pada saat saya baru belajar memasak. Nah ini sekedar tips bagi kalian. Biasanya itu untuk menghemat belanjaan juga, meskipun harganya ini cukup terjangkau ya teman-teman. Cuman dari segi penyimpanan kan kayaknya ini nggak tahan lama ya. Jadi saya biasanya itu lebih suka kalau habis beli saya pakai seperlunya, setelah itu saya taruh di tanah aja. Apalagi kalau untuk rempah-rempah seperti ini, lengkuas, kunyit, jahe, kencur dan lain-lain itu begitu kita tanam, apalagi daerah tanah yang basah musim hujan, cepet dia numbuhnya teman-teman. Jadi selain kita hemat juga, kalau kita mau masak, oh ini habis, jadi kita menghemat waktu juga ya teman-teman. Nggak harus mau masak ini, oh bahan ini habis, kita harus beli keluar. Nggak, jadi kita harus sedia juga di rumah, karena tanaman ini juga untuk sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi dari kunyit, selain dari akar kunyitnya, daunnya juga sangat bermanfaat yang tadi saya sudah jelaskan. Nah untuk jeruknya ini, daun jeruk kita juga bisa nanam ya teman-teman. Kalian seperti daun salam itu kalian bisa beli di tukang penjual tanaman. Nah selain daunnya bisa digunakan, ini juga kalau berbuah jeruknya bisa digunakan untuk sambal.
Nah, kalau serai ini juga sangat mudah ya teman-teman untuk ditanam. Tinggal kalian tancapkan aja, tancapkan aja bagian akarnya itu di tanah, atau kalian kasih air dulu seginilah. Kalau udah tumbuh akar, baru kalian pindahkan ke tanah. Nah, serai ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Kemudian biasanya juga daun pandan, karena saya sering menggunakan daun pandan. Dan kalau saya nyimpan di kulkas itu paling 2 minggu lah, 2 minggu itu udah kusut, udah kering. Jadi saya kalau beli di pasar itu daun pandan yang ada akarnya. Jadi saya ambil daunnya dulu. Nah, yang pangkal pohonnya itu yang ada akarnya, biasanya saya rendam di air dulu beberapa minggu. Kalau sudah tumbuh akar, baru saya pindah ke tanah. Jadi ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya bagikan ke kalian. Ya, ini sangat bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Oke sobat Tanya Jalan semuanya, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya kali ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kalian ingin membahas hal-hal baru dan menanyakan hal lainnya, silahkan kalian isi di kolom komentar channel YouTube Tanya Jalan, atau bisa juga DM di Instagram Tanya Jalan. Dan apabila kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya, silahkan kalian klik like dan subscribe channel Tanya Jalan. Apakah kalian sudah berani bertanya atau sudah mulai berjalan? Tetap ikuti saya di Tanya Jalan. Terima kasih.